Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Rofida, NIM 19140082. Di sini saya akan memaparkan video materi keberagaman di Indonesia. Video ini ditujukan untuk kelas 4 semester 1, tema indahnya kebersamaan. Kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia bersama kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri. Di sini saya akan membahas materi tentang keberagaman. Pembahasan yang pertama yaitu faktor penyebab keberagaman. Yang kedua, keberagaman sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu keragaman ekonomi. Yang keempat, keragaman etnis, dan yang kelima yaitu keragaman agama. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Berikut ini faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia antara lain. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda-beda dapat mengakibatkan keragaman di setiap daerah. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap pola perilaku dan mata pencarian masyarakat yang berbeda. Yang keempat yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap perubahan yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman lebih besar sulit menerima suatu hal yang baru. Mereka tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia mempunyai 4 jenis. Yang pertama, keragaman rumah adat. Yang kedua, keragaman daerah. Yang ketiga, keragaman bahasa. Dan yang keempat, yang terakhir, keragaman upacara adat. Berikut ini beberapa keragaman rumah adat yang ada di Indonesia.
Berikut ini beberapa keragaman lagu daerah yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa keragaman tarian adat yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan keragaman upacara adat yang ada di Indonesia. Keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi tergantung pada wilayah tempat tinggal penduduk. Setiap penduduk yang tinggal di suatu wilayah pasti melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Setiap jenis tanaman dapat tumbuh. Hasil tanah pertanian Indonesia antara lain yaitu padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, karet, cengkeh, kopi, cendana, kayu putih, lada, dan teh. Kedua yaitu perkebunan. Merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras, antara lain karet, kelapa sawit, tebu, dan lain sebagainya. Ada dua macam perkebunan, yaitu yang pertama perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat. Yang kedua yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah, misalnya penanaman karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditunjukkan untuk ekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang, pemeliharaannya yang diambil manfaatnya. Yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu perikanan usaha melihara dan menangkap ikan di perairan darat. Yang kedua yaitu perikanan laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Yang kelima yaitu kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain yaitu kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi yang penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan yaitu usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Barang tambang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama bahan tambang mineral logam, contohnya timah, besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua yaitu bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, dan marmer. Yang ketiga yaitu bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Keindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, antara lain yaitu pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu perdagangan, yaitu kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Keragaman etnis. Keragaman etnis adalah keragaman suku budaya. Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suku bangsa. Di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Berikut ini adalah keragaman etnis di Indonesia. Keragaman agama. Ada 6 jenis keragaman agama yang ada di Indonesia. Antara lain yang pertama agama Islam. Nama kitab sucinya yaitu Al-Quran, tempat ibadahnya yaitu masjid. Yang kedua yaitu agama Kristen Protestan. Nama kitab sucinya yaitu Alkitab, tempat ibadahnya gereja.
Yang ketiga, agama Katolik. Nama kitab sucinya yaitu Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Yang keempat yaitu agama Hindu. Nama kitab sucinya yaitu Weda, tempat ibadahnya yaitu Pura. Yang kelima yaitu agama Buddha. Nama kitab sucinya yaitu Tripitaka, tempat ibadahnya yaitu Vihara. Yang keenam, yang terakhir yaitu agama Konghucu. Nama kitab sucinya yaitu Sisubungji. Nama tempat ibadahnya yaitu Kelenteng. Evaluasi. Nomor 1, sebutkan 5 faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nomor 2, mengapa kita perlu menghargai keragaman yang ada dalam masyarakat? Nomor 3, tradisi Rambu Solo merupakan upacara adat yang ada pada provinsi. Nomor 4, 4 suku bangsa yang tinggal di Sulawesi Selatan adalah. Yang kelima, hidup saling menghormati, bekerja sama, dan hidup rukun akan membentuk rasa. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.